Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat Tuhan yang sentiasa menyertai hidup kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sehingga 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sehingga 10, dan saya akan bacakan dalam terjemahan Indonesia. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar satu subtema yang baru, yaitu jemaat bertumbuh dan matang. Sekali lagi, jemaat bertumbuh dan matang. Kita semua tahu firman Tuhan yang sudah kita baca ditulis oleh Rasul Petrus yang sangat dekat dengan Yesus. Surat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang terserak khususnya di Asia Kecil. Tujuan Petrus menulis surat ini adalah untuk menguatkan orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan. Melalui surat ini kita dapat belajar mengenai dorongan Petrus supaya orang-orang percaya boleh bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, oleh karena kehidupan kita di dunia ini sangat singkat, maka Petrus mendorong supaya
orang-orang percaya membuang segala kejahatan dan bertumbuh menjadi dewasa, sama seperti seorang bayi yang ingin akan air susu. Orang percaya perlu mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus sebagai batu penjuru, supaya kita dapat digunakan sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Orang percaya juga yang sudah dipilih secara khusus menjadi milik Allah, supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita jemaat bertumbuh dan matang. Bagaimana jemaat boleh bertumbuh dan matang? Yaitu dengan menjadi sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu. Kita semua tahu seorang bayi memerlukan susu untuk dia bertumbuh dan membesar. Sebab itu sebagai anggota jemaat yang ingin bertumbuh, dia perlu memiliki selera rohani supaya dapat bertumbuh menjadi dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu air susu itu berbicara mengenai firman Tuhan. Sebab itu anggota jemaat yang bertumbuh dan matang perlu rajin dan bertekun di dalam pembelajaran firman Tuhan, di dalam apapun kesempatan, baik melalui ibadah hari Minggu atau apapun ibadah yang ada pemberitaan firman Tuhan. Kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana rohani kita boleh bertumbuh kalau semasa ibadah kita lebih sibuk WhatsApp, Facebook, atau hal-hal yang lain daripada belajar firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting untuk membantu anggota jemaat bertumbuh dan menjadi dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana jemaat bertumbuh dan matang? Yaitu dengan datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sudah kita baca mengatakan, dan datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus, batu yang hidup itu. Kita tahu datang kepada Yesus adalah sesuatu yang sangat penting, karena dialah sumber pertumbuhan jemaat. Karena Yesus adalah kepala gereja, dan hanya Yesus yang dapat membantu anggota jemaat bertumbuh dan menjadi dewasa. Sebab itulah anggota jemaat perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus supaya boleh bertumbuh menjadi dewasa. Tanpa hubungan yang akrab, kita tidak akan dapat bertumbuh secara rohani. Firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 3-4. Sekali lagi Wahyu 2 ayat 3-4, saya baca dalam terjemahan Indonesia. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus, satu jemaat yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, mereka melayani dengan baik. Malah mereka menentang pengajaran-pengajaran sesat. Tetapi Tuhan mencela mereka, karena bagi Tuhan tidak cukup hanya melayani,
tetapi perlu mempunyai hubungan secara pribadi, perlu mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu jemaat yang bertumbuh dan matang perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana jemaat bertumbuh dan matang, yaitu dengan saling melayani. Dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dipanggil untuk mengisytiharkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maksudnya di sana saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk melayani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan menjadi matang kalau setiap bagian di dalam tubuh Kristus boleh saling melayani, menguatkan satu dengan yang lain. Seperti di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 11b, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita dipanggil untuk saling melayani, supaya kita dapat saling membangun satu dengan yang lain. Dan melalui saling melayani di dalam ibadah, di dalam persekutuan, kita dapat saling membangun sebagai satu tubuh Kristus. Ada satu cerita yang mungkin selalu kita dengar. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, berapa gajinya sehari? Si ayah terus marah dan berkata, buat apa kamu tanya gaji ayah? Si anak merasa sedih dan berlari ke biliknya sambil menangis. Si ayah terfikir, anak saya bertanya dengan baik, kenapa saya harus menjawab dengan marah-marah? Lalu si ayah pergi ke bilik anaknya dan dengan lembut berkata kepada anaknya, anak, mau tahu berapa gaji ayah? Ya, kata si ayah. Ya, jawab si anak. Dan ayahnya berkata, gaji ayah 50 ringgit atau 50 dolar 1 jam. Si anak berkata, bolehkah saya minta 10 dolar? Kata si anak. Dan si ayah pun memberikan 10 dolar kepada anaknya karena dia merasa bersalah karena memarahi anaknya. Si anak mengambil duit itu lalu berlari ke almarinya dan mengambil duit 40 dolar yang disimpannya, baki dari duit belanja sekolahnya. Si anak berkata kepada ayahnya, ayah, ini duit 50 dolar. Saya mau menggaji ayah untuk bermain dengan saya selama 1 jam sahaja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memberikan waktu untuk kita beribadah, melayani, menyembah Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan, kita tidak akan dapat bertumbuh dan menjadi dewasa. Sebab itu perlu memberikan waktu yang berkualiti bersama-sama dengan Tuhan untuk bersekutu, untuk belajar firman Tuhan supaya kita boleh bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini
kita belajar bahwa jemaat yang bertumbuh dan matang perlu menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, perlu datang kepada Yesus dan menyediakan waktu untuk saling melayani. Dan marilah kita melakukan ini supaya kita sebagai anggota jemaat boleh bertumbuh dan menjadi dewasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami sebagai anggota jemaat, sebagai anggota tubuh Kristus, kami boleh bertumbuh dan menjadi matang. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya yang terus memberkati dan menyertai hidup kami. Kami tahu ada ramai di antara kami yang merasa takut dengan penularan COVID-19 yang sangat meningkat dengan mendadak di negeri Sabah. Sebab itu Engkaulah yang memberikan kami damai, ketenangan, dan kami berdoa supaya Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan kami, yang Tuhan mencukupkan kami semua, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati pelayanan gereja kami, ekonomi gereja kami. Bahkan juga kami mau berdoa untuk Sinode PCS. Engkau berkati Tuhan supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Memberkati setiap EJK pelaksana dan juga pemilihan Exco yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.